Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dunia termasuk Indonesia di dalamnya pada saat ini sedang dilanda oleh wabah COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang persebarannya sangat cepat dan mematikan. Karena itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020 menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada segenap pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang menginstruksikan penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah kuliah daring, sehingga aktivitas akademika dapat belajar atau bekerja dari rumah, work from home, untuk menghindari persebaran virus corona di kampus-kampus. Instruksi Mendikbud tersebut diteruskan oleh Rektor Universitas Sriwijaya, kemudian Dekanat Fakultas Hukum Unsri kepada segenap tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun, instruksi tersebut tidak secara serta-merta dapat dilaksanakan, terutama karena perkuliahan jarak jauh atau distance learning belum terlembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Hukum yang selama ini perkuliahannya masih bersifat konvensional dalam arti pertemuan tatap muka di kelas, sehingga tidak ada aplikasi pembelajaran jarak jauh yang baku dan tersedia. Karena itulah rata-rata tenaga pengajar membutuhkan waktu untuk menelusuri informasi tentang aplikasi pengajaran jarak jauh, mempelajari beberapa alternatif yang tersedia sebelum akhirnya dapat memutuskan dan menggunakan aplikasi tertentu untuk perkuliahan jarak jauh. Adapun unsur-unsur pada pendidikan konvensional yang perlu ditransformasikan ke perkuliahan daring meliputi antara lain adanya ruang belajar, dalam hal ini berupa virtual classroom, adanya pengajar, adanya mahasiswa, adanya fasilitas pencatatan kehadiran secara real time sebagai daftar hadir, dan dapat digunakannya berbagai alat bantu sebagaimana di kelas seperti speaker untuk paparan lisan maupun untuk tanya jawab yang bersifat interaktif, papan tulis dapat berupa note yang ditulis oleh pembicara dan dapat dibaca oleh para pemirsa, paparan lainnya yang biasanya dipancarkan melalui proyektor atau infografis, dan di antara yang terpenting adalah aplikasi tersebut bersifat fasilitas publik dalam arti tidak berbayar karena tidak ada anggaran penunjang untuk kegiatan ini, baik untuk tenaga pengajar maupun untuk para mahasiswa. Akun yang saya miliki di akademia yang selama ini saya gunakan untuk berbagi tulisan dengan publik dapat saya manfaatkan untuk mengunggah file dalam rangka menyampaikan informasi atau instruksi perkuliahan, berbagi bahan ajar, dan lain-lain. Namun, akademia tidak memiliki fasilitas untuk perkuliahan online. Untuk itulah saya memilih live stream yang tersedia di YouTube. Sebenarnya, di luar persoalan merebaknya virus corona, dunia pendidikan kita sudah semestinya memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology, atau yang disingkat dengan ICT. Jika dibandingkan misalnya dengan industri perbankan, bisa dibilang bahwa pemanfaatan ICT di dunia pendidikan masih di belakang. Meskipun sikap para bankir dikenal konservatif alias tidak ingin merugi, namun pemanfaatan ICT di dunia perbankan boleh dibilang di antara yang terdepan. Dimulai dengan rintisan pada pertengahan tahun 1970-an, akhirnya pada tahun 1983, Bank of Scotland di Inggris meluncurkan pelayanan mobile banking atau M-banking, pelayanan perbankan elektronik yang pertama di dunia.
Ledakan penggunaan internet pada akhir tahun 1990 mempopulerkan penggunaan electronic banking atau e-banking atau internet banking atau i-banking. Pemanfaatan ICT dalam pelayanan perbankan elektronik bukan hanya memudahkan, melainkan juga menguntungkan karena sangat menghemat sumber daya baik berupa waktu, tenaga, energi, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, pemanfaatan ICT merupakan solusi bagi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, niscaya jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia juga cukup besar. Penerapan ICT akan memperluas penjangkauan penduduk usia sekolah di seluruh tanah air. Selain itu, penerapan ICT juga akan membantu penjangkauan penduduk yang pemukimannya menyebar di berbagai pelosok di Kepulauan Nusantara. Sehingga penerapan ICT dalam penyelenggaraan pendidikan nasional akan sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM dan pemerataan pelayanan pendidikan di Indonesia. Yang pertama dibutuhkan adalah perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dapat terselenggaranya pengajaran jarak jauh dalam situasi darurat virus corona ini membuktikan bahwa kehadiran secara fisik bukan persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan, karena komunikasi pendidikan dapat dilakukan dari jarak jauh. Kedepannya, setelah wabah ini berakhir, diharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukan hanya melanjutkan, melainkan mewajibkan penggunaan ICT dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bukan berarti menghapuskan sama sekali kehadiran secara fisik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kehadiran secara fisik, seperti misalnya praktik olahraga, praktikum di laboratorium, kuliah kerja lapangan, dan berbagai kegiatan yang serupa dengan hal ini. Juga mungkin ada validasi faktual berupa kehadiran fisik yang dibutuhkan, misalnya dalam kegiatan ujian, khususnya ujian akhir berupa ujian skripsi atau ujian tesis atau ujian disertasi. Kedua moda pembelajaran ini, baik perkuliahan konvensional maupun perkuliahan jarak jauh, dapat dirumuskan ke dalam regulasi yang kemudian dijabarkan ke dalam protokol yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang terpenting adalah kesediaan untuk berubah dari sikap konservatif, yakni dengan tidak mensyaratkan kehadiran secara fisik untuk kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan melalui komunikasi online. Perlu kita camkan bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan ICT dalam penyelenggaraan pendidikan nasional niscaya akan secara signifikan mempercepat pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Dus, hal ini akan membantu pemerintah dalam menunaikan amanat konstitusi. Selain regulasi, dukungan prasarana dan sarana untuk pembelajaran elektronik atau electronic learning atau e-learning juga sangat dibutuhkan. Yang merupakan prasyarat dasar adalah ketersediaan jaringan internet. Idealnya, jaringan tersebut dapat menjangkau seluruh Indonesia, dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Pulau Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan. Kemudian kampus atau sekolah harus dapat berfungsi sebagai sentra pembelajaran elektronik. Peralatan untuk rumah produksi atau production house juga dibutuhkan, selain tentunya dukungan awak pengelolanya.
Kembali ke topik penerapan ICT untuk pembelajaran jarak jauh, semoga Universitas Sriwijaya di antara yang terdepan dalam menyelenggarakan e-learning. Idealnya, Unsri memiliki aplikasi pembelajaran elektronik sendiri, misalnya Sriwijaya Virtual Classroom atau Sriwijaya Online Education, yang dilengkapi dengan peralatan rumah produksi yang canggih dan didukung dengan tenaga yang profesional di bidang ICT. Melalui penerapan ICT di lingkungan Unsri, proses pembelajaran akan menjadi terintegrasi dengan lebih baik. Mulai dari kegiatan permata kuliah, berprogram studi, berfakultas, hingga akhirnya menjadi satu kesatuan yang terpadu se-universitas. Keterpaduan ini bukan hanya akan membuat proses pembelajaran di Unsri menjadi lebih efektif dan efisien, melainkan juga akan memudahkan pemantauan terhadap kualitas pembelajaran pada setiap unit di lingkungan Universitas Sriwijaya. Akhirnya, semua ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran sehingga Unsri bisa menjadi salah satu kampus terkemuka di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Maret 2020.